Halo semuanya, kembali lagi di Fisika Dasar 1. Nah, untuk topik kita kali ini yaitu mengenai kinematika 2 dimensi lanjutan dari gerak parabola sebelumnya. Nah, untuk sesi ini kita akan khusus mempelajari gerak melingkar. Yang dimaksud dengan gerak melingkar itu sendiri adalah jika suatu partikel itu bergerak dengan lintasan yang ditempuhnya itu berupa lingkaran atau busur lingkaran. Nah, contohnya di sini kita ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah detail terkait posisi gerak melingkar. Kemudian yang gambar yang kedua adalah vektor dari kecepatannya, dan yang ketiga adalah vektor si percepatannya. Nah, untuk lebih detailnya, seperti biasa, kita melihat dulu atau mencari tahu dulu besaran-besaran apa saja sih yang terdapat di dalam gerak melingkar itu. Nah, di sini saya gambarkan kembali suatu benda. Misalkan titik ini adalah bidang Kartesian, kemudian ini adalah titik nolnya, yaitu titik awal partikel tersebut. Kemudian ternyata selang beberapa waktu kemudian dia berada di posisi si P. Selanjutnya Q, R, dan S, sehingga dia bergerak membentuk lintasan yang seperti ini. Jadi bisa dikatakan dia bergerak secara melingkar. Nah, kalau misalkan kita melihat pergerakannya seperti ini, artinya akan ada komponen kecepatan yang menyebabkan dia bergerak sedemikian. Jadi misalkan ini dari 0 ke P, berarti artinya ada kecepatan yang arahnya ke atas, kemudian pada saat di P, ada kecepatan yang arahnya diagonal. Itulah sebabnya pada saat di Q, dia itu bergerak. Sehingga dari P ke Q, dia bergerak ke sebelah sini, kemudian dari Q ke R, ada komponen kecepatan yang mengarahkan dia ke sebelah kirinya. Nah, kalau kita melihat secara detail, jadi misalkan dari titik 0 sampai ke titik P, itu kita sebut R, jarak dari titik awal ke titik P-nya. Kemudian ini kita tarik garis, inilah yang dimaksud dengan si YP-nya, yaitu tinggi dari P ke garis mendatar. Kemudian ini adalah si XP-nya. Kita sebutlah sudut yang ditempuh, atau yang mereka ini membentuk sudut antara R dengan si XP-nya itu membentuk sudut theta. Secara Pitagoras, sesuai dengan Pitagoras, maka si cos theta itu adalah si XP-nya per R, atau XP-nya itu adalah si R cos theta arahnya ke I, kemudian si sin theta-nya itu adalah si YP per R, YP-nya itu adalah R sin theta arahnya adalah ke J. Nah, kalau misalkan ini kita perpanjang, maka inilah yang dimaksud dengan sudutnya, kemudian sudut si theta, maka ini aturan sudut yang berseberangan luar, maka ini akan sama dengan yang di sebelah sini juga. Sekarang kita lanjut ke kecepatannya. Nah, ini kita ambil atau kita lihat secara detail kecepatannya, berhubung si bendanya itu atau si kecepatannya itu mengarah ke diagonalnya sesuai dengan arah vektor. Ini terjadi kalau ada kecepatan komponen di sebelah X dan juga komponen di sebelah Y-nya juga. Jadi, meskipun tidak digambarkan, ini artinya pasti ada di komponen V di X dan juga komponen di V di Y. Dilihat dari gambar ini, maka si Vx-nya itu adalah V sin theta, di mana arahnya adalah ke minus V sin theta arahnya adalah ke I. Jadi, minus V sin theta-nya itu tadi adalah si YP per R, maka ini adalah YP per R arahnya ke I, sedangkan si V-nya itu adalah dia ke atas, V cos theta arahnya ke J, atau kita buat di sini V cos theta tadi adalah XP per R, arahnya ke J. Itu adalah komponen-komponen kecepatannya. Maka, dari sini bisa kita lihat komponen percepatan di titik P itu adalah turunan pertama dari si V-nya. Jadi, ini adalah si VP di X, VP di Y, dan ini adalah si VP-nya, maka tambahan dari keduanya yaitu VPX ditambah dengan VPY. Jadi, turunan pertama dari minus V YP per R arahnya ke I ditambah dengan turunan pertama dari V XP per R arahnya ke J.
Nah, kita ketahui juga bahwa turunan pertama dari posisi itu adalah kecepatan. Jadi ini bisa kita ambil VP, jadi V di Y, arahnya ke I, ditambah dengan V per R, si VP arahnya ke X, arahnya adalah, vektor satunya adalah ke C. Nah, untuk si VPY-nya sendiri itu adalah si V cos θ. Nah, diketahuilah maka ini menjadi VPY tadi adalah V cos θ. Berarti ini V kuadrat per R cos θ arahnya ke I. Kemudian ini adalah tadi VPX-nya itu adalah negatif, maka ini adalah minus V kuadrat per R sin θ arahnya ke C. Nah, itulah tadi pembuktian kenapa jawaban percepatan di P-nya itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan ditanya resultannya, maka kita akarkan masing-masing komponen di X-nya berapa dan komponen di Y-nya berapa, dapatlah AP-nya besar dari percepatan di P-nya itu adalah V kuadrat per R. Nah, sedangkan kalau misalkan ditanya sudut antara si A-nya itu dengan garis mendatar, yang ternyata itu adalah sama dengan si θ, itu adalah sin θ per cos θ, yaitu si tangen θ, yaitu besarnya si A komponen percepatan di Y dan komponen percepatan di X. Nah, kenapa arahnya seperti ini? Seperti aturan vektor tadi, bahwa kalau misalkan ada arah vektor yang diagonal, maka akan ada komponen di sebelah X dan yang mengapit keduanya, yaitu komponen di X dan juga komponen di Y. Nah, berikut adalah contoh pembuktian kenapa arah percepatannya itu adalah menuju ke pusat melingkar. This physics demonstration that objects that move in circles experience an inward or a centripetal acceleration. Nah, di sini kita punya dua benda yang bergerak melingkar. The turntable that objects that move in circles experience an inward Nah, di sini kita punya dua benda yang akan kita gerakkan melingkar. Nah, kita lihat bahwa benda ini, kedua benda ini mengarah ke pusat. Jadi artinya, kenapa dia mengarah ke pusat? Karena terdapat gaya atau terdapat komponen percepatan yang mengarahkan dia, yang memaksa dia untuk mengarah ke pusat melingkar. Nah, tambahan, di dalam gerak melingkar, berarti artinya kita bisa mengetahui berapakah waktu yang dibutuhkan untuk suatu benda tersebut bergerak melingkar penuh atau dalam waktu yang ditempuhnya dalam satu lingkaran penuh. Jadi dilihat dari gambar ini adalah selubung lingkaran tersebut, ini adalah jari-jari lingkarannya, maka berlaku S, selubung itu adalah θ besar sudutnya dikalikan dengan R. Panjang jari-jarinya atau θ itu adalah S per R. Kalau misalkan perubahannya itu sangat-sangat kecil, maka delta θ per delta S per R atau du θ sama dengan du S per R. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa kecepatan itu adalah sebanding dengan perubahan jarak per delta T-nya. Jadi ini bisa kita buat, delta S-nya itu tadi adalah delta T dikalikan dengan R per delta T-nya. Nah, kalau misalkan dia bergerak secara melingkar penuh, maka besar sudutnya ini adalah 2V. Satu lingkaran penuh 2VR per delta T. T yang dimaksud di sini adalah waktu. Kalau misalkan pada gerak kinematika satu dimensi, T yang dimaksud di sini adalah berapakah waktu yang ditempuh dalam selang waktu delta S. Nah, sedangkan di sini artinya berapakah waktu yang ditempuh dalam satu lingkaran penuh, maka kita ubah ini menjadi periode, jadi 2V R per T. Ini adalah periode atau waktu yang dibutuhkan dalam, periode di sini adalah berapakah waktu yang ditempuh dalam satu lintasan penuh. Nah, jadi atau bisa kita buat periode itu adalah 2VR per V. V-nya ini adalah kecepatan linearnya. Nah, sekarang kita masuk ke gerak relatif. Nah, berbeda dengan gerak melingkar dan gerak parabola sebelumnya,
pada gerak melingkar dan gerak parabola yang dua dimensi itu adalah komponen si kecepatan dan juga percepatannya. Selalu ada komponen X dan juga komponen Y. Di dalam gerak relatif ini, yang kenapa dua dimensi adalah kerangkanya. Itu terdapat dua kerangka referensi untuk melihat pergerakan benda. Jadi misalkan contohnya di sini, ini adalah kerangka yang diam, yaitu kerangka Y, X, itu titik 0, kemudian ada kerangka satu lagi yang dia bergerak. Jadi, ada dua pandangan yang akan, dalam gerak relatif ini akan ada dua pandangan yang melihat si partikel A yang bergerak ini. Dia bisa dilihat oleh partikel si 0 aksen, yaitu partikel yang bergerak dengan si bendanya, dan ada juga kerangka 0 yang dia melihat pergerakan benda tersebut bergerak sekaligus dengan kerangka yang juga ikut bergerak dengan partikel A. Dengan syarat gerak relatif ini atau dua kerangka ini hanya berlaku jika kelajuannya itu adalah konstan atau GLB. Nah, sesuai dengan aturan vektor, mau di sepanjang apapun si kerangka bergerak itu melaju dengan kelajuan konstan, maka posisinya itu, maka vektor resultan dari kedua vektor dari posisi 0 aksen ke rangka-rangka yang diam, kemudian vektor bendanya ke kerangka yang bergerak, dia adalah pertambahan dari kedua vektor tersebut. Jadi ini adalah R, A ke R0. Nah, dituliskan seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari si V-nya, maka kita tinggal turunkan terhadap waktu. Diketahuilah VA0 ditambah V0 aksen, V0 ditambah VA 0 aksen. Kemudian untuk mencari percepatannya juga sama, yaitu turunan dari kecepatannya. Nah, tadi berhubung kecepatannya atau kelajuannya itu adalah konstan, maka percepatannya itu sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan kecepatan. Maka percepatan dari kerangka benda yang bergerak dilihat dari kerangka yang diam itu akan sama dengan percepatan benda tersebut terhadap percepatan oleh partikel A. Untuk kedua sistem itu akan sama, yaitu di A0 itu akan sama dengan A0 aksen meskipun kecepatan di masing-masing kerangka tersebut berbeda tadinya. Nah, kita lanjut latihan untuk gerak relatif. Untuk kita bahas soal nomor 1, diketahui di sana seseorang sedang berada di dalam kereta api yang sedang bergerak ke timur dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi kita buat di sini, ini adalah kerangka yang bergeraknya. Jadi ini adalah 0 aksen, X, Y. Diketahui V 0 aksennya itu adalah 100 km per jam. Ke timur berarti artinya dia arahnya adalah ke I. Kemudian, jika orang tersebut juga berjalan ke timur dengan kecepatan 10 km per jam, jadi terdapat objek di sini, kita buat adalah objek A, VA-nya itu adalah 10 km per jam, arahnya ke I juga. Pertanyaannya adalah, tentukanlah kecepatan orang tersebut oleh masinis yang diam di dalam kereta api dan orang lain yang duduk diam di tepi rel. Jadi, kita punya kerangka yang lain, 0, X, Y, dia diam di sini, berarti ini adalah si V0-nya itu adalah 0, dan V masinisnya itu adalah dia berarti artinya si VM-nya itu akan sama dengan V0 aksennya, sama dengan si kereta apinya. Yang ditanyakan adalah V A terhadap si 0 aksen, dan B-nya V si A-nya terhadap si kerangka yang diam itu tadi. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Berarti, kalau misalkan ditanya adalah kecepatan A terhadap kerangkanya, berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi, berapakah si kecepatan A-nya menurut si 0 aksen? Karena masinisnya itu akan memiliki kecepatan yang sama dengan si kereta apinya. Maka A, VA 0 aksen itu adalah si dilihat dari ini, dari vektornya, maka adalah kecepatan si VA-nya, yaitu sama dengan 10 km per jam arahnya ke I. Kemudian kalau si B, VA 0, jadi ini adalah
kita harus mencari tahu dulu berapakah kecepatan terhadap si kereta apinya, kemudian kita tambahkanlah jadi ini RA 0 aksen ke 0, kemudian ini adalah RA ke 0 aksen, dan ini adalah RA ke 0. Jadi VA0 itu akan sama dengan V 0 aksen 0 ditambah dengan VA ke 0 aksen. Jadi V 0 aksen ke 0 itu tadi adalah 100 km per jam arahnya ke I, ditambah dengan VA-nya itu arahnya ke I juga 10 km per jam, jadi sama dengan 110 km per jam arahnya adalah ke timur atau ke I. Nah, jadi artinya menurut orang lain yang diam di rel kereta api, si orang tersebut itu akan seolah-olah lebih cepat dibandingkan dengan si kereta api itu, yaitu 110 km per jam. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.